Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Didik. Selamat malam. Ya, mohon izin untuk memberikan beberapa pertanyaan, Bapak. Oke, silahkan. Ya, mohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Ibu Arma Setio Nugrahani. Perkenalkan nama saya Didik Tri Setioko MPD dari Universitas Muhadi Budi Brebes, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Ya, terima kasih, Bapak Didik. Sebelumnya, mohon izin, saya akan memberikan pertanyaan terkait dengan permasalahan yang sedang saya eksplorasi, Bapak. Oke, silahkan. Ya. Mohon izin Pak, untuk permasalahan yang saat ini akan saya sampaikan atau akan kita bahas adalah terkait dengan motivasi belajar siswa Pak. Sebelumnya, apakah materi ini pernah ada di perkuliahan, entah itu perkuliahan maupun pada skripsi mahasiswa atau mahasiswi Bapak? Oke, terima kasih. Bicara terkait motivasi, eh, itu memang banyak dilakukan penelitian, riset yang sudah dilakukan oleh mahasiswa kami, mengambil tema dalam judul skripsinya itu variabel yang salah satu untuk dipilih itu yaitu tentang motivasi. Di perkuliahan juga ini termasuk bahan kajian, motivasi pembelajaran peserta didik, itu hampir ada muatan motivasi itu hampir ada di setiap mata kuliah yang ada di program studi kami. Salah satu contohnya di perencanaan pembelajaran, terus kemudian evaluasi pembelajaran, terus kemudian kajian-kajian kurikulum. Nah, itu Ibu Arma. Ya, lebih dalam lagi Bapak, ini terkait dengan indikator yang saya temukan di siswa saya, khususnya di mata pelajaran saya, terkait dengan motivasi itu sendiri yang saya arah adalah beberapa hal Bapak, indikator yang saya dapatkan. Yang pertama adalah kurang responsifnya siswa pada pertanyaan pancingan guru. Di entah itu di PGSD ataupun di mata kuliah Bapak, atau di siswa Bapak mungkin tentang motivasi ini kebanyakan terkait dengan apa Pak? Indikator yang muncul. Oke, mahasiswa kami memang banyak melakukan riset penelitian tentang variabel motivasi ya. Biasanya juga itu dikaitkan di variabel terikatnya, gitu ya. Eh, Kemudian memilih variabel bebasnya itu eh, sebagai apa eh, tentang motivasi begitu ya. Bisa juga tentang eh, prestasi belajar, bisa juga tentang hal-hal yang lain begitu. Kalau kita bicara motivasi begitu ya, berdasarkan hasil penelitian yang masuk ke dalam jurnal kami, itu banyak faktor yang mempengaruhi begitu ya. Termasuk ibaratnya pembelajaran yang dipilih, metode pembelajaran yang dipilih oleh guru, terus kemudian suasana belajar, bahkan ada yang meneliti tentang hubungan eh, apa pengaruh lingkungan keluarga ya terhadap motivasi belajar peserta didik. Memang banyak sih apa yang sudah dibahas oleh mahasiswa-mahasiswa kami dan itu sudah masuk ke jurnal penelitian kami juga yang mengambil variabel motivasi ini secara keseluruhan itu yang bisa ditampilkan ya dipublikasikan sebagai luaran produk penelitian mahasiswa kami. Terus kemudian itu bisa menjadi bahan rujukan tentunya dalam dunia pendidikan bahwa motivasi peserta didik itu memang banyak diteliti dan itu mempengaruhi juga ternyata ibaratnya terhadap secara keseluruhan hasil dari prestasi peserta didik di sekolah yang Hasil belajar diteliti. ngoten nggih Pak. Betul. Jadi peserta didik itu memang intinya itu variatif begitu ya. Apalagi yang menjadi bahan penelitian itu kebanyakan memang
pendidikan dasar gitu ya, tapi di kami juga memang di Fakultas Keguruan ada beberapa juga yang meneliti sekolah menengah atas maupun sekolah menengah pertama eh, terkait masalah motivasi peserta didik. Eh, Memang peserta didik itu kalau bisa ini ya, memang kebanyakan itu masih menggunakan teacher center begitu ya. Eh, yang kita ketahui kalau teacher center ini kan masih dalam pembelajaran itu guru masih atau pendidik masih dijadikan sumber rujukan atau pusatnya. Ya, mungkin itu yang sering terjadi gitu ya di lapangan seperti itu. Oke, Pak. Mohon izin, Pak, karena saya belum sempat mencari terkait dengan jurnal yang ada di UMUS. Saya mendapatkan jurnal dari internet terkait dengan motivasi ini. Mohon Bapak memberikan pendapat Bapak. Oke, Pak. Saya izin share screen. Apakah terlihat, Pak? Ya. Ya, ini ada kajian literatur yang saya dapatkan milik Prima Rahmawati, Bapak. Untuk faktor-faktor dari motivasi belajar siswa, salah satunya adalah fasilitas dan lingkungan keluarga. Lalu kemudian ada peran guru pada eh, jurnal itu, ketertarikan terhadap materi, lingkungan teman, cita-cita, aspirasi, dan juga kondisi siswa. Menurut Bapak, bagaimana terkait dengan kajian ini, Pak? Ini terbit di jurnal pendidikan ya. Betul, di UNY, Bapak. Ya, salah satu universitas di Indonesia. Terus mengkaji tentang motivasi belajar siswa yang rendah begitu ya. Oke. Ini saya sambil membuka uh, apa share screen-nya ya. Ini matriks tabel ini di tabel yang pertama ada masalah yang telah diidentifikasi. Tabel yang kedua hasil eksplorasi penyebab masalah. Ini berarti sudah mengambil dari hasil penelitiannya atau seperti apa ini Ibu Arma? Iya, ini sudah saya ambil dari penelitian, Bapak. Jadi kalau dari masalah ini memang masalah yang saya temukan di sekolah, khususnya di kelas saya. Lalu sebelumnya mungkin lebih tepatnya saya akan sampaikan ini, Bapak. Ini masalah yang lebih rinci karena saya menyertakan indikator sebab dan dampak yang terjadi di kelas saya terkait dengan Oke, indikator kenapa saya bisa kelompokkan atau memberikan statement motivasi belajar siswa yang rendah. oke. Ini berarti penelitian ini yang terbit kayaknya menggunakan metode kualitatif ya, yang jenis literasi ini ya. Ini yang analis tabel, yang analisis eksplorasi penyebab masalah, itu kan dijelaskan ya, Oke. kajian literatur serta konfirmasi baik wawancara maupun angket. Atau ada angket. Kalau angket atau kuesioner memang biasanya kuantitatif ya. Entah itu jenisnya eksperimen, ekspos fakto, atau survei. Rima Rahmawati ini menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi begitu. Dari hasil penelitiannya, tadi juga saya jelaskan memang di kajian penelitian di mahasiswa kami yang ada di Universitas Muhadi Setiabudi itu juga tentang variabel motivasi ini banyak eh, diteliti ya. Bahkan ada yang sih semua penelitian itu memang ketika sudah dipublikasikan itu tentunya melalui tahapan-tahapan metode ilmiah begitu ya. Secara empirik data-data sudah bisa didapat sehingga nanti biasanya dalam sebuah penelitian itu ada sebuah kesimpulan yang bisa ditarik eh, ter apa termasuk hal-hal yang bisa ditangkap dari uh, objek kajian penelitiannya itu sendiri. Ya.
Berarti Bapak bisa mengerucutkan statement apakah jurnal yang saya pilih itu sudah sesuai dengan materi permasalahan yang saya angkat, Bapak. Kalau kita bicara motivasi ya, yang tadi disampaikan itu sudah uh, sesuai gitu ya. Cuma mungkin kalau secara saya pribadi apakah hanya cukup satu jurnal begitu ya. Uh, Mungkin bisa ditambah uh, satu artikel jurnal lagi, artikel jurnal penelitian yang uh, terkait tentang motivasi itu sendiri. Gitu. Ya, terima kasih Bapak Didi pada pendapatnya. Saya mohon maaf apabila mengganggu ya Pak, mengganggu istirahatnya waktu istirahat. Terima kasih. Ya. Sekian dari saya. Ada statement akhir Bapak sebelum wawancara ini saya tutup? Ya intinya dalam dunia pendidikan motivasi memang uh, apa sesuatu yang menurut saya sangat penting untuk menjadi bahan uh, perhatian bagi seorang pendidik ya terkait motivasi karena itu hubungannya sangat kompleks uh, termasuk proses pembelajarannya juga. Jadi menurut saya sering-seringlah melakukan kajian atau sering-sering membaca literasi tentang ini karena ini sangat penting dalam dunia pendidikan. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.